Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan multinasional raksasa itu ngatur keuangan mereka yang tersebar di seluruh dunia? Nah, hari ini kita bakal membongkar satu konsep kunci yang sering terjadi di balik layar, tapi dampaknya ke ekonomi itu gede banget. Yuk kita mulai. Kita awali dengan pertanyaan yang kedengarannya agak aneh ya. Coba bayangin deh, sebuah perusahaan super besar mau ngejual sesuatu dari satu divisinya ke divisi lain di dalam perusahaan yang sama. Terus, gimana dong cara mereka nentuin harganya? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua obrolan kita hari ini. Oke, kita akan bedah topik ini dalam 5 langkah. Mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita cari tahu definisinya apa, metodenya gimana, lalu kita lihat gimana ini bisa jadi permainan pajak global, dan terakhir, perannya sebagai alat manajemen yang ternyata powerful banget. Gini, banyak banget perusahaan besar itu operasinya terdesentralisasi. Anggap aja produsen mobil. Ada divisi yang khusus bikin mesin, divisi yang bikin bodi, sama divisi perakitan akhir. Nah, divisi mesin kan perlu menjual mesinnya ke divisi perakitan. Biar adil, mereka butuh cara buat ngatur transaksi ini, seolah-olah ada pasar kecil di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, harga internal yang mereka pakai inilah yang kita sebut sebagai transfer price. Jadi, gampangnya transfer price atau harga transfer itu adalah nilai yang ditempel di barang atau jasa yang ditransaksikan antar divisi. Penting banget buat diingat, ini bukan harga buat kita sebagai konsumen ya, tapi harga khusus yang cuma berlaku di dalam tembok perusahaan. Yang bikin harga transfer ini unik banget adalah sifatnya yang kayak dua sisi mata uang. Buat divisi yang menjual, harga itu ya pendapatan. Tapi buat divisi yang membeli, angka yang sama persis itu malah jadi biaya. Makanya, nentuin angka yang pas itu jadi krusial banget, biar bisa ngukur kinerja tiap divisi secara adil. Terus, gimana caranya perusahaan nentuin angka ini? Nah, umumnya ada 3 metode utama yang mereka andalkan. 3 metode itu adalah berbasis pasar, berbasis biaya, dan negosiasi. Yuk, kita lihat lebih dekat 2 metode yang paling umum dipakai. Di satu sisi, ada metode berbasis pasar. Idenya simple, kira-kira berapa ya harga komponen ini kalau kita beli dari luar? Ini dianggap paling ideal karena objektif. Tapi, gimana kalau komponennya itu super spesifik dan nggak ada yang jual di pasaran? Nah, di sisi lain, ada metode berbasis biaya. Ini lebih gampang, tinggal hitung aja biaya produksinya. Masalahnya, metode ini nggak mendorong efisiensi. Divisi penjual bisa aja boros, toh biayanya tinggal dilimpafin aja ke divisi pembeli. Dan kalau 2 metode tadi nggak cocok, ada cara ketiga, negosiasi. Jadi, manajer dari kedua divisi duduk bareng, diskusi, terus sepakat soal harganya. Cara ini pas banget sama semangat desentralisasi, di mana tiap manajer dianggap paling tahu seluk-beluk operasional divisinya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kontroversial. Gimana caranya sebuah konsep akuntansi internal bisa jadi alat yang begitu kuat dan sering jadi perdebatan sengit di panggung keuangan global? Angka ini ngomong banyak banget. Lebih dari 80% perusahaan multinasional nganggap transfer pricing itu isu pajak internasional nomor 1 mereka. Artinya apa? Fokusnya udah geser. Bukan lagi cuma soal efisiensi internal, tapi udah jadi strategi buat menekan beban pajak secara global. Ini contoh sederhananya biar kebayang. Bayangin sebuah produk dikembangin di negara yang pajaknya tinggi. Perusahaan itu lalu ngejual produk setengah jadinya dengan harga transfer yang super rendah ke anak perusahaannya yang ada di negara bebas pajak. Nah, anak perusahaan itulah yang kemudian ngejual produk jadinya ke seluruh dunia dengan harga normal. Hasilnya, sebagian besar keuntungan jadi tercatat di negara yang pajaknya rendah, bikin total pajak yang dibayar perusahaan secara global jadi jauh lebih kecil. Tentu aja, otoritas pajak di seluruh dunia nggak tinggal diam. Buat ngatasin ini, mereka nerapin yang namanya prinsip arm's length. Gampangnya gini, harga transfer internal itu harus wajar, harus setara dengan harga yang bakal disepakati kalau transaksinya terjadi antara dua perusahaan yang nggak ada hubungan apa-apa. Ini ialah standar emasnya buat mencegah manipulasi. Walaupun aspek pajaknya ini selalu jadi sorotan utama, penting buat kita ingat kalau pada dasarnya transfer pricing itu adalah alat manajemen yang fundamental. Kalau dirancang dengan benar, sistem harga transfer ini bisa jadi mesin manajemen yang canggih banget. Sistem ini bisa bantu evaluasi kinerja yang adil, memotivasi para manajer, dan nyamain tujuan di seluruh perusahaan. Ujung-ujungnya, ini soal ngasih otonomi ke tiap divisi, tapi tetap mastiin semua orang lari ke arah yang sama, memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
Jadi, intinya harga transfer itu kayak punya dua wajah. Di dalam perusahaan, dia adalah alat penting buat ngukur kinerja dan mendorong efisiensi. Tapi, di panggung global, dia jadi strategi kunci buat menavigasi lanskap pajak dan regulasi yang super kompleks. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan akhir yang jauh lebih besar. Di satu sisi, perusahaan kan tujuannya memaksimalkan efisiensi dan keuntungan buat pemegang sahamnya. Di sisi lain, negara butuh pendapatan pajak yang adil buat ngebiayain layanan publik. Nah, gimana caranya nemuin titik tengah dalam tarik-menarik ini? Itulah salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi global kita saat ini.